Oke teman-teman, balik lagi di channel Markas Pinjol. Oke, di video kali ini saya akan bahas tentang telat bayar di pinjaman online, yaitu Watas teman-teman. Ini teman-teman semuanya pada lihat ya, untuk aplikasi Watas yang sudah telat ya. Di sini saya mempunyai tagihan di aplikasi Watas kisaran 16 juta. Keterlambatan hampir 3 bulan. Nah, buat teman-teman yang penasaran, kalian tonton video ini sampai selesai, karena di video ini saya akan berbagi pengalaman tentang telat bayar di aplikasi Watas. Oke, sampai detik ini apakah aman, apakah ada sebar data, apakah ada DC lapangannya. Oke, seperti biasa teman-teman ya, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah mendukung channel ini. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita bahas teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini sudah saya buka ya untuk aplikasi Watas. Ingat teman-teman ya, di sini saya tidak mengajak teman-teman untuk tidak bayar atau mengajak kalian untuk gagal bayar, tidak ya. Di sini saya cuma berbagi pengalaman ya. Masalah gagal bayar tergantung teman-teman saja ya. Oke, intinya saya berbagi pengalaman seperti itulah ya. Nah, di sini teman-teman, ini bayar ya. Nah, tulisan bayar di bagian atas untuk cicilan yang pertama ya. Ya, jumlah pembayaran 7.600.000 tanggal 15 bulan 3 2025 kan. Bayar keterlambatan 84 hari. Ya, jadi 7 juta untuk cicilan atau pembayaran yang pertama lah ya, seperti itu. Kemudian untuk pembayaran yang kedua di sini teman-teman 4.300.000 sekian-sekian tanggal 19 bulan 3 2025. Bayar keterlambatan 80 hari. Jadi ini sudah plus bunga, percicilan ini sudah ada bunganya teman-teman, gitu loh, sudah otomatis bertambah. Jadi misalkan teman-teman masih belum paham kok nambah, itu bunga atau denda, misalkan ada keterlambatan itu akan bertambah otomatis di percicilan itu sudah, gitu loh. Nah, kemudian yang ketiga di sini teman-teman, jumlah pembayaran 5.800.000 sekian-sekian tanggal 20 bulan 3 2025. Keterlambatan 79 hari. Jadi 3 cicilan ini teman-teman hampir 3 bulan tidak dibayar. Kalau kita total di sini teman-teman, ini sekitar berapa ini? 11, 15, sekitar 16 juta. Ini sudah plus bunga atau denda. Jadi untuk pinjaman pokok awalnya nggak sampai segini karena keterlambatan mencapai 16 juta. Seingat saya kalau pinjaman pokok ya total awal lah masih belum telat itu kisaran berapa ya, 13 atau 12 lupa. Teman-teman bisa cek lah di video-video saya sebelumnya. Jadi karena keterlambatan mencapai 16 juta lebih lah ya. Ini keterlambatan sudah 84 hari. Nah, untuk teman-teman yang telat bayar untuk saat ini, Bang, resiko telat bayar di aplikasi Watas apakah sebar data? Nah, di sini saya akan menjelaskan teman-teman ya. Sebenarnya kalau kalian telat bayar itu nggak ada ya yang namanya sebar data. Di aplikasi Watas nggak ada. Mungkin teman-teman di luar sana ada yang disebar, mungkin. Kalau ini masih sejauh ini masih belum ada sebar data. Tapi kalau dari cara penagihannya biasanya ada semacam ya ancam sebar data, tapi dia tidak menggunakan nama aplikasi. Cuman tiba-tiba ada WA, kalau Anda masih belum bayar hari ini, terpaksa data Anda kami sebar, kami hubungi kontak-kontak yang ada di HP. Nah, seperti itu, biasanya seperti itu. Tapi dari pihak penagih biasanya nggak kasih dari aplikasi apa, tidak kasih informasi. Nah, kalau seperti itu gimana Bang? Itu benar apa enggak data disebar? Jawabannya enggak, cuman itu gertak-gertak kalian sebenarnya. Karena saya sering tes dari aplikasi pinjol itu, kalau telat bayar biasanya meneror, diancam sebar data mau disalahgunakan. Nah, seperti itu. Tapi yang WA kayak gitu itu tidak kasih informasi teman-teman, dari aplikasi apa enggak kasih gitu loh. Nah, intinya kalau teman-teman telat bayar,
siap-siap dapat WA kayak gitu, mau ancam sebar data mau disalahgunakan. Tapi tenang teman-teman, nggak usah khawatir, itu nggak bakalan terjadi karena saya sering buktikan, cuman gertak-gertak aja. Coba teman-teman lawan, pastinya deh nomor yang kayak gitu, yang neror itu pastinya memblokir kalian. Karena saya sering diteror kayak gitu, saya kirim emot-emot, kemudian saya kirim emot dari nomor yang lain gitu, saya serang, ternyata dia memblokir gitu loh. Intinya kalau teman-teman telat bayar itu yang pasti diteror. Terornya ya seperti itu, diancam sebar data mau disalahgunakan, mau dihubungi kontak-kontak yang ada di HP kayak gitu. Jadi teman-teman gak usah takut, santai aja menghadapi keterlambatan misalkan kalian telat ya. Karena sejauh ini keterlambatan ini hampir 3 bulan ya aman-aman saja. Kalau sekarang ini sudah nggak ada WA teman-teman, sudah jarang WA. Tapi pas waktu telat 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu itu sering banget ya dapat WA, dapat chat, email kayak gitu kan. Tiap hari nggak henti-henti. Itu sudah biasa loh teman-teman. Bahkan kalau teman-teman sudah lewat 2 minggu atau 3 minggu, biasanya ada yang WA DC mau datang, tim kolektor mau jemput dana, sering. Tapi nyatanya aplikasi yang saya punya ini sejauh ini masih belum ada yang namanya DC. Meskipun waktu itu dapat WA DC mau datang, tim kolektor mau jemput dana, sering banget. Bahkan kalau saya hitung lebih dari 10 kali, tapi nyatanya sampai sekarang nggak ada yang datang. Ya, ini hampir 3 bulan. Banyak yang komen, bang katanya aplikasi Watas ada DC lapangannya. Kalau saya bilang aman ya aman, karena yang aplikasi yang saya punya gak didatangi DC. Biasanya kalau yang komen kayak gitu biasanya dari pihak penagih atau DC pinjol yang ikut-ikut komen, saya didatangi barusan, nah gitu kan. Makanya buat teman-teman jangan sering-sering sharing di grup-grup apa kayak gitu kan. Kan banyak sharing-sharing kayak gitu. Biasanya ditakut-takuti teman-teman. Kalian bisa coba cek-cek video saya, banyak aplikasi yang nggak dibayar tapi ya nyatanya aman-aman semua. Intinya kalau telat bayar itu yang pasti diteror, itu yang pasti. Kalau masalah DC itu nomor 27, salah satu contoh kayak aku lakukan, itu memang nyata ada DC-nya, tapi banyak subscriber yang gagal bayar tapi nyatanya nggak didatangi. Sebagian ada yang didatangi. Nah seperti itu, apalagi yang kayak pinjol-pinjol gini yang nggak pasti, cuman informasi-informasi yang nggak jelas aja kan. Nah, jadi buat teman-teman seperti itulah untuk resiko telat bayar. Untuk aplikasi yang saya punya sejauh ini aman-aman saja. Oke, nantikan updatean terbaru dari channel saya teman-teman ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tunggu video-video selanjutnya dari channel Markas Pinjol. Bye bye.